Beberapa pinjol-pinjol yang ada dalam ciri-ciri seperti ini yang sering sekali saya temui itu adalah 360 kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di hari ini, semoga kalian semangat lagi dan saya yakin tiap hari kita makin lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah ternyata ini ciri-ciri pinjol kita sudah lunas. Nah, banyak sekali yang sudah berhasil, apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya ada baca satu postingan lagi teman-teman ya, karena setiap pagi saya akan selalu update berita terbaru apa yang terjadi dan apa pergerakan desa dan apa modus-modus terbarunya dan bagaimana cara orang melewatin segala sesuatu dalam hidupnya, dan itu menjadi motivasi buat kita semuanya. Dan di sini postingannya yang sesuai selalu saya sampaikan kepada kalian buat yang baru pertama kali galbay ataupun sudah lama galbay, yang selalu saya sampaikan adalah jangan buru-buru ganti nomor telepon. Dan ternyata ini dialami oleh seorang teman dan dia merasakan sendiri efeknya apa yang terjadi, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah, ini dia informasinya, kita baca sama-sama ya. Sharing pengalaman galbay menggunakan HP iOS lokasi Samarinda, Kalimantan Timur. Aplikasi sebagai berikut: Rucep 20 juta, Kredit One 10 juta, pinjam duit 10 juta, Finplus 1,5 juta, Uatas 3,5 juta, KTA Kiles 1,5, Kredit Indonesia 1,5, Cairin 2 juta, GoPay pinjam 4 juta. Semua galbay dari 1 sampai 3 bulan. No kondar 1, 2, 3 aktif semuanya. Nomor keluarga sendiri, nomor HP pengajuan saya pakai saat pengajuan, masih saya pakai sampai sekarang. Teror saat ini WA, SMS, telepon dan email sampai jam 21 malam. Kondar sehari 1 kali di chat WA dan di telepon juga random. Semua app di atas belum ada yang samperin saya. Bagi saya, jika kita ganti atau mematikan nomor HP, ganti SIM, itu seperti mereka berani menghubungi di luar kondar karena kehilangan nomor utama si peminjam. Saat ini nggak ada yang hubungin kondar saya. Kontak saya 118 orang, nggak ada aduan atau apapun. Kalau mau debat bisa komentar di postingan saya. Galbay bukan anjuran, tapi untuk berhenti gaya lubang tutup lubang. Terima kasih untuk suhu-suhu yang selalu menguatkan. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Beginilah posisi orang yang sudah kuat, yang sudah siap menghadapi apapun, yang sudah terima kondisinya bahwa saat ini dia galbay. Bukan orang yang setengah-setengah galbay terus ketakutan lalu gaya lubang tutup lubang terus takut lagi akhirnya terjerumus lebih dalam lagi. Nah, itulah yang kita khawatirkan, dan semoga kalian bisa mencapai apa yang kakak ini rasakan dan persiapkan sampai hari ini, dan kalian yakin saya galbay ini untuk lebih baik. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi hal ini sama seperti saya, dari dulu saya galbay sampai sekarang nomor saya hanya ini satu saja. Yang tahu nomor WA saya, nomor inilah yang saya sudah gunakan beberapa tahun lalu ketika saya galbay, dan untuk saat ini juga masih saya gunakan untuk pengajuan ke bank, untuk ini itu dan segala urusannya, dan sampai hari ini kondisi saya masih aman dan tidak pernah diteror lagi. Mungkin udah capek kali ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa kalau kita buru-buru ganti nomor telepon berarti efeknya akan ada gitu ya. Tetapi kembali lagi, saya tidak bisa menekankan kalian harus seperti saya atau seperti teman saya ini, tidak, karena setiap orang punya mental dan keadaan yang berbeda-beda. Kalaupun seandainya kalian harus menggantikan nomor telepon dan harus pindah rumah, berarti saya sampaikan kepada kalian apapun yang terjadi kalian sudah siap untuk menghadapinya. Yang penting satu, kalian tahu kalian galbay, sewaktu-waktu kalian dicari dan sewaktu-waktu kalian akan ketemu, kalian sudah lebih kuat mental lagi dari sebelumnya gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah berhasil lagi narik Slik OJK, dan saya sampaikan lagi ya buat teman-teman yang belum bisa narik Slik OJK terus mengatakan, Mbak ini linknya berubah ya, ataukah ada link baru? Nah, jawaban dari saya adalah tidak ada link baru, masih seperti itu. Cuman sekarang ini momennya adalah momen menjelang akhir tahun, berapa bulan lagi nih, tinggal dikit lagi ya kan. Ini biasanya dimanfaatkan oleh pegawai perbankan ataupun pegawai
pegawai dari lembaga keuangan lainnya untuk ngecek slip mereka, karena ketentuan bonus itu akan diambil dari slip OJK mereka ini. Nah, dari sekarang inilah mungkin mereka akan pelihara ataupun mereka akan perbaiki biar nanti beberapa bulan kemudian slipnya baik lagi. Jadi sabar teman-teman ya. Nah, kalau seandainya belum bisa juga kalian ambil slip OJK-nya, kalian bisa lakukan di jam-jam sibuk ya, tidak terlalu banyak orang mengakses, dan saya yakin ya hari ini nggak bisa, biasanya besok ataupun lusa itu pasti bisa. Terus berusaha ya. Nah, lanjut lagi ke pokok permasalahan. Jadi ada seorang teman yang mengirimkan slip OJK kepada saya. Dia bingung, Mbak Ina tolong bacakan dong, kenapa kondisinya seperti ini berbeda dengan yang lainnya. Apakah hutang saya ini lunas Mbak? Ataukah saya masih harus bayar? Kalau saya harus bayar ini kemana Mbak? Nah, saya coba bacakan dan semoga kalian yang mendapatkan slip OJK punya kondisi yang seperti ini, yang ternyata ini termasuk dalam ciri-ciri pinjol yang sudah di auto lunaskan. Nah, lagi-lagi slip OJK, semoga kalian tidak bosan ya, tapi dengan ini kan akan tahu berbagai macam bentuk slip OJK yang mana ternyata sudah mengauto lunaskan hutang kalian. Nah, ini ada dari Bank SeaBank. SeaBank ini juga dengan Shopee teman-teman ya, tapi kalau Shopee Pinjam SPayLater mencatutnya dengan nama e-commerce. Nah, kita lihat dia hutang dari tahun 2023, kalian bisa lihat paling bawah. Kemudian di plafonnya awalnya itu 1 juta atau hutangnya 1 juta dan kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya. Nah, dengan kategori secara tidak langsung, kedua kondisi ini adalah sudah mengauto lunaskan hutang kalian, alias sudah tidak ada lagi hutang kalian di slip OJK. Walaupun banyak mengatakan itu pencatatannya cuma di slip OJK hilang Mbak, tapi kenyataannya di riwayat perbankan itu masih ada. Nah, jawabannya itu benar ya, tetapi dalam kondisi seperti ini lebih baik. Karena apa? Kebanyakan dari perbankan-perbankan lain itu masih mau memberikan pinjaman, tetapi ada juga yang tidak. Nah, ini tergantung kerjasama dengan marketing. Kembali lagi saya katakan, tergantung balik lagi kerjasama dengan marketing dan pihak perbankannya. Jadi kalau udah kondisi seperti ini, kalian sudah tidak perlu lagi membayar, karena biasanya ini sudah dilunaskan dengan asuransi ataupun dialihkan ke pihak lain dan diauto lunaskan karena kebijakan-kebijakan dari perusahaan pinjol tersebut. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bukan 1-2 kali saya selalu bagikan slip OJK kepada kalian untuk kondisi-kondisi dan keterangan-keterangan yang bisa kalian tahu posisi saat ini kalian hutangnya sudah dilunaskan atau tidak. Nah, untuk itu bagi kalian yang sudah mendapatkan slip OJK, jika kalian mendapatkan ciri-ciri yang saya sebutkan ini, berarti pinjol kalian sudah auto lunas. Nah, diantaranya ciri-cirinya itu adalah yang pertama, kalau kalian ngecek slip OJK kemudian hutang kalian tidak ada di sana, berarti sudah auto lunas ya. Walaupun kalian masih ditagih, sudah galbe 2 tahun 3 tahun tapi masih ditagih, terus kalian ngecek di slip OJK sudah tidak ada, berarti hutang kalian sudah di cover sama asuransi. Tenang aja, nggak usah dibayar juga aman ya. Lanjut lagi yang kedua, tidak ada keterangan di dalam kolom kondisi. Nah, di slip OJK di sebelah kanannya itu paling bawah ada kolom kondisi. Kalau keterangannya itu kosong, rata-rata yang mendapatkan seperti ini hutangnya memang tercatat di slip OJK, tetapi biasanya dalam kondisi seperti ini hutangnya sudah dialihkan, hanya tidak tercatat saja. Karena apa? Kalau yang memang tercatat kondisinya itu masih aktif atau masih ditagih, kondisi keterangan di dalamnya itu akan tertulis fasilitas aktif. Nah, berarti hutang kalian masih bisa ditagih, masih berjalan dan masih harus dibayarkan. Tetapi kalau kosong, sudah pasti keterangannya adalah kalian sudah mulai dalam pengalihan untuk di auto lunaskan ya. Lanjut lagi yang ketiga, itu adalah hutangnya tertulis dalam kondisi dihapus bukukan. Seperti vlog-vlog saya sebelumnya yang mana ada beberapa hutang-hutang yang sudah dihapus bukukan, yang mana dia juga bingung ini kenapa bisa dihapus bukukan. Kalau sudah dihapus bukukan, alhamdulillah insya Allah masih aman-aman saja, berarti hutang kalian sudah tidak ada lagi. Beberapa bulan kemudian nanti kalian ngecek pasti sudah tidak lagi dalam slip OJK ya. Lanjut lagi yang keempat, yaitu hutang kalian dijual kepada pihak ketiga. Nah, kalau udah keterangannya seperti ini sudah jelas berarti hutang kalian sudah tidak lagi dalam slip OJK. Dan apakah nanti pihak ketiga lainnya atau ke lembaga keuangan lainnya itu bisa menagih kalian? Nah, jawabannya adalah kembali lagi siapa pihak ketiganya ini. Biasanya perusahaan pinjol itu memiliki perusahaan-perusahaan cangkang. Nah, biasanya hutang itu dijual kepada pihak cangkang-cangkang ini. Perusahaan-perusahaan cangkang ini yang alias hanya
hanya di wilayah-wilayah perputaran perusahaan mereka saja. Nah, kembali lagi, seandainya perusahaan cangkang ini tidak terdaftar di OJK, bukanlah perusahaan yang legal, berarti ketika dia menagih kepada kalian itu sama juga dengan penagihan ilegal. Yang ilegal tidak usah dibayarkan, yang ilegal tidak ada izinnya, berarti hutang kita sudah diautolunaskan, gitu ya. Nah, lanjut lagi yang terakhir, yaitu dialihkan kepada pihak asuransi. Nah, ini sudah saya sebutkan juga di vlog-vlog saya sebelumnya, ada beberapa pinjol yang dialihkan kepada pihak asuransi. Apakah kita harus bayar hutang kita ke asuransi? Jawabannya adalah tidak usah. Karena apa? Setiap bulan cicilan kita itu sudah ada cicilan asuransi yang kita bayarkan. Yang membayarkan asuransi itu adalah uang kita juga. Itu sudah auto lunas, sudah otomatis akan hilang beberapa bulan nantinya ketika kalian narik data lagi dari slik OJK, ya. Nah, beberapa pinjol-pinjol yang ada dalam ciri-ciri seperti ini yang sering sekali saya temui itu adalah 360 kredi. Kemudian itu adalah pinjam yuk. Lanjut lagi ada UATAS. Kemudian yang paling sering adalah Samir. Dan lanjut lagi itu adalah, nah, beberapa pinjol-pinjol ini tergabung dari bank-bank pendanaan mereka yang mana sering saya sebutkan seperti Bank Neo, kemudian e-commerce, dan rata-rata pencatatannya itu hampir semuanya dalam keterangan dihapus bukukan ataupun dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, tinggal kalian ngecek lagi. Kalau kalian tidak tahu cara membacanya, tinggal DM saya, tapi mohon sabar karena yang DM saya juga banyak, saya juga kewalahan. Mohon maaf sebelumnya atas keterbatasan saya, dan saya usahakan sebaik mungkin untuk membalas semua chat-chat kalian, gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi terbaru yang bisa saya sampaikan buat kalian. Alhamdulillah yang masih galbay saat ini aman. Alhamdulillah yang masih bertahan dengan kekuatannya untuk galbay kalian aman. Dan apakah ini akan selamanya seperti ini? Jawabannya kita akan update lagi ke depan. Seperti apa peraturan yang OJK turunkan, seperti apa yang dibebankan kepada lender dan juga para pinjol-pinjolnya, kita akan update setiap harinya. Dan saya hanya minta kepada kalian, teruslah untuk bertahan, teruslah untuk jangan gegabah, dan tenang ketika kalian galbay, siap menghadapi apapun, dan insya Allah kalian akan lebih baik dari hari ke hari, ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasinya, semoga bermanfaat dan menjadi mood booster. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.